الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan umur hidup dalam dunia ini serta disehatkannya badan kita, juga diberikan taufik hidayah sehingga kita sama-sama dapat berhadir di masjid yang mulia ini. Taruhlah salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Dan kemudian kita meneruskan yaitu pembacaan kitab Al-Jawharatul Ma'ruf. Masih pembicaraan fadilah tafakkur halaman 5 sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibrahim bin Adham bermula pikir tafakkur itu atas 3 bahagi. Ujar Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham, dia seorang ulama besar ilmu tasawuf. Jadi dari sini pikir atau tafakkur itu atas 3 bahagi. Pertama, pikir pada segala kejadian Allah. Pertama, pikir artinya mentafakkurkan pada segala kejadian dari segala yang dijadikan Allah. Artinya makhluk Allah. Nah, ditafakkurkan. Allah banyak banget menyediakan, menciptakan makhluknya. Termasuk kita diciptakan Allah karena itu termasuk makhluk dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala yaitu al-ulama. Nah, kalau ulama itu mencari dalilnya, apa dalilnya? Nah, mentafakkurkan segala kita. Kalau ulama disuruh mencari dalilnya dari dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dan kedua, pikir pada yang halus-halus dan yang indah-indah, yang bagus-bagus daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Segala yang dijadikan Allah. Ini kadang-kadang kata-katanya jangan-jangan daripada segala kejadian Allah Ta'ala, yang maksudnya segala yang dijadikan Allah Ta'ala. Yang halus, yang bagus-bagus, banyak Allah menjadikan makhluk halus. Apa yang halus Allah menjadikan tunggal. Tapi bisa lah, melihat tunggal apa hidupnya, untuknya, tidak melihat. Jadi Allah menjadikan makhluknya yang halus-halus seperti tunggal. Nah, kalau melihat kita untungnya ada tempat, hidungnya ada tempat, muridnya ada tempat. Kita akhirnya kita dalam alatnya, alat apa namanya mikroskopnya. Tadi saya melihat sekarang, yang alat pakai alat kita, mata lainnya ini tidak melihat kita, tidak melihat kita. Untungnya, hidungnya, jalan, muridnya apa? Tidak kelihatan. Jadi Allah juga sampai menjadikan makhluk yang jalan, asal ada juga Allah menjadikan makhluk dan halus. Samun garangnya itu tadi kita untuk makhluk itu ada yang dikatakan melihat kita. Jadi sebuah yaitu ciptaan Allah. Nah, itu dipikirkan, maka itu dipikirkan, tafakkurkan itu dipikirkan. Nah, Allah Maha Kuasanya menyediakan makhluk yang paling halus. Allah Maha Kuasa.
Sumbernya Allah menjadikan seluruh makhluk agar halus di Nur Muhammad SAW. Itu sumbernya semua. Jadi akan menggunakan kasar dan halus semua sumbernya dari Nur Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu asal pemulaan Allah menjadikan makhluk adalah Nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi Nur Muhammad itu kedudukannya muqaddas. Arti muqaddas apa? Berpermulaan. Ya, orang mengajarkan Nur Muhammad itu hadir ya. Menghadir itu dan lawan Allah Ta'ala, kedua lawan Tuhan hadir. Kedua permulaan Nur Muhammad hadir juga. Kedua non hadir mustahil. Non hadir berpermulaan itu hanya Allah saja. Lain daripada Allah artinya makhluk semua kedudukannya muqaddas ada di permulaan termasuk Muhammad. Tapi Muhammad tadi itu pertama-tama awal menjadikan makhluknya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelebihannya segala nikmat dan segala bihannya segala nikmat. Nah, nikmat Allah juga mengatakan akan menjadikannya memberikannya kita banyak benar di dalam nikmat. Nikmat mata di dalam Allah melihat, nikmat telinga di dalam Allah mendengar. Nah, nikmat ngomong di dalam kawan berbanding kawan bacaan. Nikmat kesehatan, nikmat umur masih diberi lagi. Nah, nikmat awal makan awal bahira, awal makan itu semua nikmat. Juga kata awal makan awal bahira, kata awal kami apa kabarnya? Di bawah rumah sakit, di bawah rumah apa? Habis untuk. Nah, jadi nikmat juga awal makan nikmat. Awal bahira kami nikmat juga, nikmat juga. Banyak awal bahira kami. Nah, jadi banyak jadinya. Nah, jadi banyak untuk berikan nikmat orang kita. Mensyukurinya aja lagi. Nah, mensyukuri itu kalian cukup alhamdulillah. Sebenar-benar menyuruh itu yaitu apa Nabi surah Allah digawe nanti dilarang dijalankan kunang sebenar-benar bersyukur kepada Allah. Nah, diberikan Allah nikmat banyak. Yang bahasa kita kampungnya kepastian kalau Tuhan karena Allah benar-benar memberi nikmat kita nikmat ya Allah Taala. Ya Allah kerjakan ini kerjakan jangan tawar-menawar. Ujian Allah dijalankan ini dijalankan jangan tawar-menawar. Baik, kalau sebenarnya bersyukur kepada Allah Taala nikmat banyak diberikan Allah Taala. Ini baca alhamdulillah itu pada jawab tadi. Jadi sebenarnya bersyukur kepada itu apa Nabi SAW dijawe apa yang dilarang nanti dijalankan terutama Nabi SAW wajib. Baik, jangan sampai kita meninggalkan sholat wajib. Apa sholat wajib selain waktu puasa Ramadan, zakat, apalagi wajib terutama menuntut ilmu agama ini wajib juga hukumnya. Nah, Allah bermanjoro menuntut agama itu melewat Nabi. Apa disampaikan Nabi itu pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Taala. Jadi untuk ilmu agama ini wajib coba ilmu agama ini dengan wajib sampai ke mati hanya tamat 3 macam babnya. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Nah, 3 bab agama itu wajib untuk sampai ke mati sampai ke mati. Nah, bila sudah mati itu tamat tak boleh kita macam bab. Bila mati tamat saja. Ada yang tahu makin kita menuntut makin nampak kejahilan kita kepungulan kita makin kita menuntut dan semakin kita canda menuntut semakin nampak kepungulan kita semakin nampak. Kalau menuntut kesalahan sebentar kesalahan bapak ada lain ada bapak. Nah, jadi semakin kita gagal menuntut, semakin nampak kelihatan kepungulan diri kita. Dan dari dituruni Allah yang mau menuntut ilmu jangan
mau berilmu. Maka ujian Nabi bila mati dalam ilmu agama, mati syahid akhirat. Syahid akhirat berarti kan mati dalam ilmu agama. Bahkan bakatnya karena mati datang, ya apalagi waktunya antara manusia satu manusia kurang lebih 3/4 jam jalan, kurang lebih setengah kita. Kalau lagi setengah jam, ayo kita mulai belajar tauhid, mulai jangan membaca kitab Allah, mulai, ayo bawain anak bini jalan laki dibawain ke masjid tentunya ada tangan. Ayo pulang-pulang berdatangan harus kita mengumpul. Nah, mulai belajar ilmu tauhid pertujuan kalinya. Nah, bisa minggu berapa? Bisa minggu tauhid kita belajar ya kan? Minggu kedua membaca kita tidak mampu supaya tahu kelebihan amal ibadah, supaya tahu tidak tahu kelebihannya enggak istimewaannya lalu rajin mencari yang ada tahu kelebihannya loh boleh kita tahu kelebihannya lalu boleh menggawi. Ayo pulang-pulang kemudian kalau di Abah itu disini saya akan ganti kita memulai di sini. Nah Abah lagi itu mengatakan karena si asli yang enggak dulu. Nah, pelajaran itu kapan pula bilang kawan warganya itu ada kaitannya. Karena orang bahaya itu kawin, balik begini bahasa perempuan aja sama sekali 2 kali itu aja. Lalu terakhir itu dia, lagi orang bahaya itu mendapat sakampungan sebenarnya badannya. Mereka patah itu kalau begini memang sekarang dipegang tuh orang pakai kartu enggak. Ada sekian jam kalau itu langsung depan ada sekian jam. Jabatan asal pada di sini kalau yang jabatan pada sini kalau dia berjalan ayo pulang datangan dalam apa kalau sedikitnya ini orang kita juga kan pelajari orang kita juga pelajarinya datangan ayo ajaklah laki anda, bini anda, anak anda, pacar anda pacar anda ya kan nah boleh bersihkan. Kita mulai belajar sifat 20. Nah, supaya tahu sifat 20 dari mulai awal. Ini mulai awal sekali kita belajar sifat 20 terus kita belajar itu gede. Nah, dari sifat 20 sudah. Nah, mulai pemulahan belajar. Kita tahu kan belajar sifat 20 ada mulai sifat 20 akal. Nah, ya itu aja. Nah, selama ada hanya mulai dari sifat 20. Kalau mau kita mulai itu dari pemulahan. Ayo kita kumpul-kumpul aja panasnya jalannya. Kita langsung ada lihatnya. Ayo bawa langsung dalam kampung. Ayo berbaik dirilah masjid. Baik dirilah, datanglah. Nah, kita penting mulai belajar. Nah, semua jamaah tahu semua jamaah. Tinggal semua jamaah, asal orang itu ini banyak benar sudah. 3 macam pakai betul, sasat hiburan. Mulai dari jemaah, apa ini bila membangun hiburan? Bila dikunjung-kunjung pengajian, tentang amalan, jam 4 mulai biasanya di pulang sasat kita katanya. Nah, kalau belajar atau tasawuf, kunjung-kunjungnya dengan price bayar kan? Price bayar, ada ujung-ujungnya seorang apa Tuhan? Orang itu mengutuhnya atau sesuatu itu sesat. Bila sesat nanti macam itu menafsirkan bila mati sampai mati kafir. Nah, dia bisa lama-lamanya masuk dalam mati neraka. Sampai kalau ini cuma kafir. Alhamdulillah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong. Tauhid kita senang Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah-mudahan. Jangan sesat tangan mengambil ajaran. Harus mengajarnya. Dan yaitu asal syukur dan yaitu asal syukur bagi Allah Taala. Nah, jadi kita sudah tahu tadi. Nah, Allah banyak memberikan nikmat buat kita, disyukuri ya. Nah, mensyukurinya sebenarnya
ketiga itu apa disuruh Allah digawe, nabi dilarang ditinggal. Orang sebenar-benar mensyukuri. Nah, mensyukuri adalah jangan mensyukuri itu kan berterima kasih. Bahasa kitanya berterima kasih. Nah, Allah banyak benar memberi nikmat, mensyukuri hanya berterima kasih. Nah, berterima kasih itu kan sebenarnya itu amalan soleh kita kerjakan, nabi dilarang ditinggalkan. Dan ketiga pikir pada segala amal. Dan ketiga pikir, artinya pikirkan pada segala amal. Karena mensucikan dia daripada campur umpama riya dan takabur yang membinasakan akan dia, yaitu amal, yaitu kelakuan orang yang abidin. Abid itu orang yang rajin beribadah. Ilmunya pada banyak, tapi abidin ilmunya pada banyak, tapi rajin beribadah abidin. Nah, yang ketiga yaitu memikirkan amal kita dipikirkan supaya jangan ada kemasukan riya takabur. Bila di dalam amal ibadah kita masuk riya, masuk takabur, ibadah kita nol. Ada nilainya sedikit insyaallah taala. Ibadah yang riya itu ibadah kita lihat bahwa orang kita takut. Jalannya bila kadang-kadang melihat, nah ada teman aku ada mau ibadah tandanya itu bila ada orang melihat tanggal ibadah bila seorang hari dijauhkan ibadah itu tandanya tidak boleh main. Nah ini melihat diri kita masing-masing, melihat orang diri kita masing-masing hebat. Bila ada ibadah orang ngobrol banyak lebih bila seorang oleh bahkan diatur ya tandanya kan dia jadi kita masing-masing juga kan makan ini kita pikirkan masing-masing apa ya benar tapi apa. Nah, dan juga jangan tercampur ibadah itu takabur. Takabur itu merasa di hati seorang terjangkalnya beribadah. Seorang merasa banyak beribadah pada Allah. Merasa bahagia amalnya pada itu takabur lagi. Nah, tidak ada perasaan mereka. Nah, ibadah tadi mengajar ada tidak seperti Allah Taala. Nah, itu dipikirkan supaya ibadah kita ini bersih, nah ikhlas karena Allah betul-betul. Kata Fudail rahimahullah ta'ala, kata Fudail, nah Fudail ini bimbingan kita masuk ulama tasawuf dan termasuk ulama tasawuf dan wali Allah Ta'ala. Fudail bimbingan asalnya itu kepala orang tua. Jadi untuk ulama tasawuf awal khusus, akhir khusus. Awal-awalnya Fudail bimbingan menjadi kepala orang tua, tapi di akhir-akhirnya menjadi wali besar. Awal khusus, akhir khusus. Itu kan ada jalan mana saya berjalan ini. Anda menuntut ilmu mulai di negeri Milan menuju negeri Baghdad, berjalan berhubungan dengan negeri Baghdad berdagang sampai di tengah jalan perampok sedang menghadang 60 perampoknya. Nah, mendatangi perampok tadi mendatangi Rasulullah SAW. Wahai fakir, apa kita bawa? Terus katanya ada yang membawa duit. Berapa duitnya? 40 dinar. Di mana Anda? Dalam seperti artinya dalam apa dalam itu kantong di dalam baju. Kantong di dalam baju. Bagi perampok itu setahunnya ada mungkin berbadan dalam balas. Datang perampok mana dulu? Wahai syahid, wahai fakir, kita tahu. Ada tahunya wali kutub kita tahu dia banyak fakir. Wahai fakir, apa yang kamu bawa? Ada apa? Duit 40 dinar. Di mana anggapnya? Di dalam kuntiku, artinya dalam kantong di dalam baju. Nah, ujar perampok mana duitnya? Dia bilangkan sini.
Dia bilang sedikit duitnya 40 dinar. Nah, dan sehari para ibu itu dinar emas. Sadinarnya itu kalau ditimbang 8 gram. Sadinar itu 8 gram emasnya. Ambil dari orang bapak emas jumlah duit. Baiknya kalau lagi emas jumlah duit, larang saja emasnya. Larang baik emas jumlah duit. Emas duitnya. Ada kan emas murah, larang emas murah. Emas murah, larangnya. Nah di situ pada terus ujar para hukum karena baik pada sejujurnya terus ujar sidir mamaku aku nak pulang dari ilmunya karena kebagian babasan ikam naklah di bujur dari mana bujur ikan jangan sambilan jangan jadi bujur ikan tidak. Nah sampai merampok manapun semua pada bujur juga. Padahal menurut dalam hukum agama boleh coba terus tak membela harta boleh terus tak ada berdosa menurut dalam hukum fikih boleh berdosa apa tapi sebenarnya jujur benar masih benar bahwa perbuatan kita masih tidak masih benar ini sampai para hukum melakukannya sedikit pada saya itu ampun dinar jika kita membawa dinar. Nah ujar para hukum kan apa ikan jadi jujur ya aku di pasar Imam Mahmona. Nah bujur niatnya yang sambil-sambilan pada bujur lalu merampok tadi mahal mulai taubat mereka melihat kejujur syahra itu. Nah taubat kepadaan merampok waktu itu kepada perampoknya yaitu Ubair bin Iyad yang waktu itu kepada perampoknya. Yang menurut awal khusus wa akhiru khusus. Awalnya menjadi perampok, tetapi akhir-akhirnya menjadi wali besar. Wali besar. Taubat akhirnya semua melakukan mereka malanya sampai anak tuanya taat mengeluarkan taubat mereka di hadapan Syekh Abdul Ghani. Itu berkat melihat kejujurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.